Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SPMB SMP 2026 resmi dimulai, dan masih banyak orang tua yang bingung soal jalur pendaftaran, zonasi, prestasi, sampai syarat terbaru tahun ini. Jangan sampai salah langkah, karena satu kesalahan kecil bisa bikin peluang masuk sekolah tujuan jadi gagal. Di video ini saya akan bahas lengkap syarat terbaru SPMB SMP 2026, khususnya untuk Kabupaten Bandung. Jalur pendaftaran yang tersedia sampai kesalahan yang paling sering dilakukan saat daftar. Jadi pastikan tonton video ini sampai selesai, karena informasi ini penting untuk siswa dan orang tua tahun 2026. Dan ternyata masih banyak yang belum tahu perubahan aturan terbaru tahun ini. Oke, insya Allah informasi yang saya berikan kali ini juga valid, karena paparan ini disampaikan juga langsung oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung ke setiap sekolah tujuan. SPMB Kabupaten Bandung atau Sistem Penerimaan Murid Baru Kabupaten Bandung jenjang TK, SD, dan SMP tahun ajaran 2026-2027 dengan tagline "Semua Harus Sekolah". Tagline SPMB 2026 Kabupaten Bandung dengan visi "Semua Anak Harus Sekolah" merupakan wujud komitmen pemerintah Kabupaten Bandung dalam menjamin tersedianya akses layanan pendidikan yang merata, transparan, objektif, inklusif, dan berkeadilan di semua jenjang, baik melalui jalur pendidikan formal maupun pendidikan non-formal, yang diperkuat dengan pemberian beasiswa bedas calakan, sehingga semua anak usia sekolah bisa bersekolah. Nah, ini filosofis SPMB Kabupaten Bandung dengan judul bedas calakan dari Bapak Bupati Kabupaten Bandung, yaitu Dr. Haji Muhammad Dadang Supriyatna, SIPM, SI. Bedas calakan merupakan wujud nilai-nilai yang dimiliki oleh seluruh anak usia sekolah di Kabupaten Bandung, yang memiliki semangat tinggi dan tangguh untuk cerdas dan aktif dalam melanjutkan pendidikan karena didukung oleh tersedianya jaminan akses layanan pendidikan baik melalui jalur pendidikan formal maupun jalur pendidikan non-formal sebagai komitmen pemerintah daerah. Pendidikan adalah perjalanan panjang membangun peradaban bangsa yang melahirkan manusia unggul, tidak hanya pada aspek kecerdasan akademik, tetapi disertai kecerdasan sosial dan spiritual sebagai fondasi nilai-nilai mewujudkan generasi yang lebih bedas. Melalui SPMB Bedas Calakan, pemerintah Kabupaten Bandung berkomitmen penuh untuk memastikan bahwa tidak ada mimpi yang terhenti karena keterbatasan. Dengan dukungan yang terintegrasi, kita membentuk ekosistem layanan pendidikan yang semakin bedas menuju Indonesia Emas 2045. Amin. Penyelenggara SPMB yaitu Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan. Tugas Dinas Pendidikan yaitu menetapkan pemetaan wilayah, perhitungan daya tampung kelas dan rombel, menyusun petunjuk teknis, menyusun aplikasi SPMB bersama Dinas Kominfo Kabupaten Bandung, menyusun panitia SPMB, melaksanakan kick-off, mengordinasikan pelaksanaan dengan tahapan dan melakukan evaluasi SPMB di wilayah Kabupaten Bandung, memastikan semua anak di Kabupaten Bandung mengikuti pendidikan sesuai jenjangnya. Lalu tupoksi untuk satuan pendidikan yaitu mengusulkan daya tampung yang dikoordinasikan dengan pengawas sekolah, yang selanjutnya akan dihitung berdasarkan ketersediaan pada wilayah pendidikan yang telah ditetapkan. Yang kedua, melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang SPMB sesuai dengan petunjuk teknis yang telah diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung. Yang ketiga, melaksanakan SPMB sesuai dengan ketentuan, tahapan, jadwal, mekanisme, dan ketentuan lainnya. Melakukan koordinasi dengan berbagai stakeholder pendidikan di wilayahnya.
menetapkan kelulusan bagi murid yang mendaftar melalui rapat dengan Dewan Guru dan Komite Sekolah, lalu mengumumkan hasil seleksi kepada publik melalui laman SPMB, dan terakhir melaporkan seluruh kegiatan SPMB kepada Dinas Pendidikan. Jalur pendaftaran SPMB. Bapak dan Ibu orang tua siswa atau wali siswa sekalian, terdapat 4 jalur pendaftaran SPMB di tahun ini, ya. Itu sama dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu yang pertama jalur domisili atau zonasi. Jalur domisili ini adalah jalur dalam penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan murid baru yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Yang kedua itu jalur afirmasi. Jalur afirmasi adalah jalur dalam penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan calon murid penyandang disabilitas. Nah, jadi untuk yang dekat dengan sekolah tujuannya, dengan SMP tujuannya, itu bisa menggunakan jalur domisili ini. Nah, sedangkan untuk para siswa atau murid yang memiliki bantuan dari pemerintah bisa menggunakan jalur yang kedua ini, yaitu jalur afirmasi. Apa saja yang bisa digunakan untuk jalur afirmasi ini? Nanti kita akan bahas. Nah, untuk jalur ketiga adalah jalur prestasi. Jalur prestasi adalah jalur dalam penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid yang memiliki prestasi di bidang akademik dan atau non-akademik. Yang di akademik ini itu menggunakan, kalau di tahun-tahun sebelumnya itu menggunakan nilai rapot, ya, dari kelas 4 semester 1-2, kelas 5 semester 1-2, kelas 6 semester 1. Nah, sedangkan untuk yang non-akademik ini biasanya diperuntukkan bagi siswa atau murid atau peserta didik yang menggunakan prestasi di luar akademik, misalkan prestasi di bidang olahraga ataupun di bidang yang lainnya. Kita akan bahas lengkap nanti, ya. Yang keempat adalah jalur mutasi. Jalur mutasi ini adalah jalur dalam penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua atau wali, dan bagi anak guru yang mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tuanya mengajar. Nah, untuk mutasi ini, jalur mutasi ini biasanya digunakan oleh para ASN, misalkan TNI atau Polri, yang mereka pindah tugas ke wilayah lain sehingga anaknya disekolahkan atau didaftarkan dekat dengan tempat tugas yang barunya. Ini adalah presentasi tiap jalur. Untuk yang pertama adalah jalur domisili. Untuk di jenjang SMP kuotanya paling sedikit 40%. 40%. Lalu untuk jalur afirmasi paling sedikit 20%. Untuk prestasi paling sedikit itu 25%. Dan untuk mutasi itu paling banyak 5%. Jika dijumlahkan ini hasilnya tidak 100%, ya, mencapai 90%. Nah, kenapa untuk 10%-nya lagi itu dikembalikan kepada satuan pendidikannya masing-masing atau SMP-nya masing-masing. Karena dikatakan di sini adalah paling sedikit. Nah, berarti bisa lebih, harus lebih. Kalau yang di sini paling banyak
paling banyak 5%, berarti untuk jalur domisili itu paling sedikit 40% dan bisa melebihi 40%. Untuk afirmasi itu paling sedikit 20% dan bisa melebihi dari 20%. Lalu untuk jalur prestasi itu minimal 25% dan bisa naik dari 25% ya. Itu tergantung lagi kepada satuan pendidikan atau SMP-nya masing-masing. Next. Nah, ini penetapan wilayah SPMB. 1. Wilayah penerimaan murid baru untuk jenjang SD setingkat dengan wilayah administrasi desa atau kelurahan. Ya, karena SD itu dari satu desa itu banyak, ya. Yang kedua, wilayah penerimaan murid baru untuk jenjang SMP setingkat dengan wilayah administrasi kecamatan. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semua bisa melihat langsung secara detail untuk bagian ini. Silahkan dipelajari masing-masing sesuai daerahnya masing-masing. Seperti di daerah Marga Asih terdapat 51 PAUD, lalu ada 2 PKBM dan ada 35 SD serta ada 10 SMP di wilayah Marga Asih. Proses pendaftaran SPMB jenjang SMP. Pertama, pendaftaran dilakukan dengan mekanisme dalam jaringan, berarti secara online. Lalu yang kedua, pendaftaran dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, calon murid dapat mendaftar secara mandiri dengan meminta akun kepada sekolah yang dituju dan mendaftar pada laman https://spmbkabupatenbandung.co.id atau secara kolektif melalui sekolah asal masing-masing. Ya, jadi Bapak Ibu jika mendaftarkan anak-anaknya bisa langsung ke SMP tujuannya ataupun bisa dikolektifkan melalui panitia yang ada di SD asalnya masing-masing. Yang selanjutnya, calon murid yang tidak memiliki akses teknologi atau tidak dapat informasi terkait SPMB dapat mendaftar secara langsung ke SMP yang dituju untuk input pada aplikasi SPMB. Terus, pembagian akun akan dilaksanakan secara langsung ke SMP yang dituju untuk diinput pada aplikasi SPMB. Selanjutnya, penentuan jalur pendaftaran, titik koordinat, dan persyaratan lainnya. Operator SD dan guru kelas 6 wajib diketahui atau disaksikan oleh orang tua atau wali murid bagi murid yang dibantu kolektif oleh sekolah asal. Yang keempat, bagi calon murid baru lulusan tahun sebelumnya dan luar Kabupaten Bandung, pendaftaran dapat dilakukan ke SMP yang dituju untuk input aplikasi SPMB. Yuk kita masuk ke jadwal SPMB ini. Tolong Bapak Ibu bisa lebih mengingatnya ini agar tidak terlewat ya. Yang pertama itu pengumuman pendaftaran atau sosialisasi SPMB yang dilakukan dari tanggal 6 April sampai 14 Juni. Ya, berarti sudah berlangsung dan sedang berlangsung. Ini waktunya untuk Bapak Ibu mencari informasi lebih lanjut tentang SPMB ini. Lalu ada kabar gembira untuk tahun sekarang, yaitu terdapat 2 tahapan SPMB, yaitu tahap 1 dan tahap 2. Yang dimana di tahun sebelumnya pengumuman itu hanya dilakukan nanti di akhir setelah tahap 2 selesai. Namun untuk tahun sekarang kelebihannya adalah ada pengumuman setelah tahap 1.
Kan pendaftaran SPMB tahap 1 jalur domisili dan jalur afirmasi itu dilakukan pada tanggal 8 sampai 13 Juni. Nah, jika dinyatakan lulus ya pada tanggal pengumuman 18 Juni tahap 1 itu, maka diwajibkan untuk daftar ulang. Namun, jika dinyatakan tidak lulus di tahap 1, maka putra-putri Bapak Ibu masih punya kesempatan mengikuti dan diperbolehkan mendaftarkan diri kembali di SPMB tahap 2 ini, tapi menggunakan jalur prestasi dan mutasi. Tapi mudah-mudahan semuanya bisa lulus dan masuk ke sekolah yang diinginkannya masing-masing. Jikapun tidak, dan mungkin saja bisa terjadi di tahap 1 itu tidak lolos menggunakan jalur domisili dan afirmasi, namun bisa masuk di tahap kedua menggunakan jalur prestasi atau mutasi. Seperti itu. Daftar ulang tahap pertama dilakukan pada tanggal 19, 20 sampai 20 Juni. Lalu setelah beres tahap 1 ada pendaftaran SPMB tahap 2 untuk jalur prestasi dan mutasi pada tanggal 29 Juni sampai 4 Juli. Nah, lalu setelah itu ada seleksi kompetensi untuk yang mengambil jalur prestasi, biasanya non-akademik nih. Nanti ada tes lagi pada tanggal 6 sampai 7 Juli. Biasanya contohnya nih, mereka yang mengambil jalur prestasi non-akademik di bidang olahraga, misalkan juara silat, juara voli, juara taekwondo, juara sepak bola, nanti ada di tes. Ada seleksi kompetensi kembali yang biasanya dilakukan oleh para panitia dari SPMB sekolah yang ditujunya masing-masing. Setelah itu ada pengumuman kembali untuk hasil seleksi SPMB tahap 2 ini. Jika dinyatakan lolos, maka wajib untuk mendaftarkan ulang pada 1 hari setelah pengumuman, yaitu tanggal 10 sampai 11 Juli. Jika tidak lolos, maka akan disalurkan ke sekolah swasta yang di sekitar wilayah domisilinya masing-masing. Nah, setelah semua rangkaian beres, selesai, masuk ke hari pertama masuk sekolah pada tanggal 13 Juli dan melaksanakan MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah untuk kelas 7 pada tanggal 13 sampai 18 Juli. Dan untuk kelas 8-9 juga sama, mengikuti masa penguatan pendidikan karakter Pancasila dan pendidikan kegiatan sekolah mengaji yang waktunya bersamaan dengan MPLS kelas 7. Next, daya tampung. Mungkin untuk daya tampung itu dikembalikan ke satuan pendidikannya atau ke SMP-nya masing-masing. Contohkan di sini untuk di SD maksimal itu kuotanya 4 rombel. Misalkan di sini kelas 1A, lalu 1B, lalu 1C dan 1D. Untuk SMP misalkan maksimal 11 rombel. Misalkan kelas 7A sampai 7K, seperti itu. Daya tampung ini tergantung dan kembali lagi ke sekolah SMP-nya masing-masing dengan segala kondisi. Misalkan dengan kondisi ruangan yang terbatas dan lain-lain. Next, kita masuk ke segmen persyaratan. Kelengkapan yang perlu dipenuhi berupa dokumen asli dan fotokopi yang sudah dilegalisir.
meliputi apa saja? 1. Ijazah SD atau MI atau sederajat, ataupun surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SD atau MI atau sederajat, ijazah paket A atau ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai atau dihargai sama setingkat SD. Yang kedua, apabila ijazah belum terbit, maka dapat menggunakan surat keterangan hasil penilaian sumatif akhir jenjang. Ya. Lalu yang ketiga, yang kedua ini adalah umum. Yang ketiga, piagam prestasi kejuaraan berjenjang yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan untuk jalur prestasi. Ini untuk khusus jalur prestasi non-akademik. Yang keempat, sertifikat hasil TKA untuk jalur prestasi akademik. Ya. Yang kelima, akta lahir dengan batas usia paling lambat 15 tahun per tanggal 1 Juli tahun berjalan dan belum menikah. Yang keenam, kartu keluarga yang menerangkan bahwa calon murid bersangkutan telah berdomisili singkatnya 1 tahun sebelum pelaksanaan SPMB. Nah, kebanyakan kasus juga yang bisa menghambat pendaftaran atau berkasnya ditolak itu adalah KK, ya. Masa berlaku atau terbitnya itu lebih dari tanggal 1 Juli 2025. Ya, jadi dianggap belum 1 tahun berdomisili di tempat tersebut. Yang ketujuh, surat penugasan dari internship, lembaga, kantor atau perusahaan yang memberi tugas untuk jalur mutasi dan atau anak guru ini untuk khusus jalur mutasi. Nomor 1, 2, lalu 3, 4 ini menjadi persyaratan umum. Yang selanjutnya adalah ke-8, kartu keikutsertaan dalam program penanganan kemiskinan dari pemerintah atau pemerintah daerah. Ini khusus jalur afirmasi. Contohnya kartu Indonesia Pintar KIP, program Keluarga Harapan PKH, atau kartu Indonesia Sehat, dan bukti lain yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Yang ke-9, surat keterangan telah mengikuti program diniyah takmiliyah atau sejenisnya. Nah, ini juga apa sih surat keterangan di program diniyah takmiliyah itu? Itu surat keterangan lulus dari PAUD, ya. Nah, tapi kan tidak semua mengikuti PAUD. Nah, jadi Bapak Ibu jangan panik dulu, karena biasanya ini juga hanya sebagai opsional, ya, boleh tidak dilampirkan. Yang ke-10, persyaratan hasil PSAJ tidak diwajibkan bagi calon murid dari sekolah luar negeri dan penyandang disabilitas. Untuk ke-11, persyaratan tercantum di atas semua dokumen di-scan berupa extension filenya, itu berupa PDF, dan nanti diunggah di halaman web ini, di link ini, ya. Di-scan berupa dijadikan PDF, ya. Lebih bagus menggunakan printer. Tidak punya printer bisa menggunakan HP, tetapi dengan catatan harus terlihat jelas isi dokumennya. Masuk ke tata cara pendaftaran. 1. Pendaftaran SPMB dilakukan dalam 2 tahap dengan waktu yang berbeda. Untuk tahap pertama, pendaftaran jalur domisili dan afirmasi. Untuk tahap 2 itu jalur prestasi dan mutasi, ya. Poin 2, calon murid hanya dapat memilih 1 jalur pendaftaran SPMB dalam setiap tahapan.
Misalkan di tahap 1 itu hanya kan domisili, dan yang kedua itu afirmasi. Nah, Ibu Bapak hanya boleh memilih satu jalur saja, mau domisili atau afirmasi. Ya. Yang ketiga, selain melakukan pendaftaran SPMB melalui jalur domisili dan afirmasi pada tahap 1, calon murid dapat melakukan pendaftaran SPMB melalui jalur prestasi pada tahap kedua. Nah, seperti yang tadi saya bilang, jika tidak lolos di tahap 1 jalur domisili atau afirmasi, bisa mendaftar ulang di tahap kedua ini melalui jalur prestasi ya, sepanjang memenuhi persyaratan. Yang keempat, calon murid dapat mendaftarkan secara mandiri dengan meminta akun kepada sekolah yang dituju dan mendaftar pada laman spmbandungkab.co.id ataupun secara kolektif melalui sekolah asal masing-masing. Biasanya sudah dikoordinir oleh panitia SD yang meliputi operator sekolah, guru kelas 6, dan kepala sekolah ya. Dan sedangkan calon murid yang tidak memiliki akses teknologi atau tidak dapat informasi terkait SPMB, misalkan sudah sepuh ya, bagi orang tuanya yang sudah sepuh terus kurang mengerti tentang IT, dapat mendaftar secara langsung ke SMP yang dituju untuk diinput pada aplikasi SPMB oleh panitia SPMB SMP. Oke, selanjutnya masih di tata cara pendaftaran. Yang kelima, pendaftaran dan pemilihan jalur pendaftaran secara daring dengan mengunjungi laman SPMB di halaman ini ya. spmbandungkab.co.id. Yang keenam, bagi pendaftar dengan daring langsung dengan bantuan operator sekolah, ketentuan dokumen persyaratan sebagai berikut. Dokumen persyaratan tadi di-scan ya dan diunggah nanti di halaman ini. Bukti fisik administrasi dokumen persyaratan disampaikan ke sekolah yang dituju ketika calon ditetapkan atau diterima ataupun daftar ulang. Ya, itu adalah kartu tanda pendaftaran ya. Yang ketujuh, bagi pendaftar yang mendaftar langsung ke sekolah yang dituju, dokumen persyaratan langsung diserahkan pada saat pendaftaran. Oke, kita masuk ke lebih rinci lagi melalui jalur masing-masing. Di sini bukan domisili ya. Sepertinya ini salah. Ini jalur afirmasi. Ini jalur afirmasi. Seleksi jalur afirmasi dilakukan melalui tahapan berikut. 1. Verifikasi dokumen untuk calon murid dari keluarga dengan ekonomi tidak mampu dan atau disabilitas. Yang kedua, jika jumlah pendaftar melalui jalur afirmasi melebihi kuota yang ditetapkan, penerimaan murid akan ditentukan berdasarkan prioritas jarak tempat tinggal terdekat calon murid dengan SMP-nya. Ya, jadi misalkan kuotanya 50, tapi yang mendaftar 55, maka yang 5 ini tidak bisa masuk ataupun nanti jika ada kuota yang digeser, ini di ranking berdasarkan jarak ya. Jadi yang pertama itu mempunyai dokumen bantuan, nanti di ranking lagi jika melebihi kuota, di ranking lagi dari jarak ya.
Seperti itu. 3. Yang ke-1 sudah, kedua sudah, ketiga. Apabila beberapa murid memiliki jarak domisili yang sama, seleksi selanjutnya dilakukan berdasarkan peringkat usia dengan yang lebih tua diutamakan. Jadi tadi 1 itu dokumennya lengkap, dokumen bantuannya ada. Yang kedua dari jarak, yang ketiga dari usia. Usia yang lebih tinggi, yang lebih tua itu biasanya yang diambil. Lalu kuota untuk calon murid disabilitas dibatasi maksimal 8 orang per rombongan belajar atau disesuaikan dengan kesiapan kondisi sekolah. Kelima, jika calon murid tidak diterima di satuan pendidikan pilihan, maka mereka dinyatakan tidak lolos di sekolah tersebut. Yang keenam, calon murid dari keluarga ekonomi tidak mampu yang tidak lolos seleksi di sekolah negeri dapat mendaftar ke sekolah swasta terdekat dan berkesempatan memperoleh beasiswa berdasarkan sesuai ketentuan yang berlaku. Ini untuk yang jalur domisili. Sepertinya ini tertukar ya. Seleksi jalur domisili dilakukan dengan verifikasi dokumen persyaratan tahapan sebagai berikut. 1. Seleksi calon murid baru kelas 7 SMP dilakukan dengan prioritas utama jarak tempat tinggal ke satuan pendidikan atau ke SMP-nya dalam domisili yang ditetapkan, dan jarak tempat tinggal terdekat dihitung berdasarkan jarak radius tempat tinggal ke satuan pendidikan menggunakan sistem teknologi informasi. Yang kedua, seleksi dilakukan melalui pemeringkatan jarak oleh sistem teknologi informasi hingga batas kuota yang telah ditetapkan. Jika pada batas kuota yang telah ditetapkan terdapat beberapa calon murid yang memiliki jarak yang sama, maka dilakukan seleksi atau perankingan selanjutnya dengan urutan prioritas calon murid yang berusia lebih tua. Yang keempat, jika sampai batas kuota di sekolah pilihan tidak lolos, calon murid dinyatakan tidak diterima di sekolah tersebut. Untuk jalur mutasi atau perpindahan tugas orang tua ya, ini 1. Tempat domisili kepindahan berdasarkan tugas orang tua disertai surat keputusan mutasi calon murid diprioritaskan pada domisili yang sama dengan satuan pendidikan yang dituju. Kedua, seleksi bagi anak guru yang mendaftarkan di satuan pendidikan tempat orang tua mengajar. Yang ketiga, seleksi selanjutnya dilakukan melalui pemeringkatan jarak domisili ke satuan pendidikan. Yang keempat, jika pada batas kuota terdapat beberapa calon murid dengan jarak yang sama, pemeringkatan selanjutnya berdasarkan usia yang lebih tua. Jika tidak lolos di satuan pendidikan pilihan, maka calon murid dinyatakan tidak diterima di satuan pendidikan tersebut. Untuk jalur prestasi, oke, masuk ke jalur prestasi. 1. Seleksi jalur prestasi berdasarkan jenis prestasi baik akademik maupun non-akademik, kuota masing-masing jenis prestasi, kriteria seleksi, mekanisme atau metode seleksi berdasarkan keputusan penetapan oleh satuan pendidikan. Jadi tergantung SMP-nya masing-masing melalui rapat dewan guru. Yang kedua, satuan pendidikan melaporkan jenis prestasi atau kuota masing-masing jenis prestasi serta hasil seleksi kepada Dinas Pendidikan dan diinput pada sistem aplikasi SPMB. Yang ketiga, satuan pendidikan dapat melakukan uji kompetensi berdasarkan prestasi yang dimiliki calon murid apabila dipandang perlu dengan prinsip sukarela.
Yang keempat adalah prestasi nilai akademik. Seleksi untuk prestasi nilai akademik dilaksanakan dengan, lihat ini, perhatikan baik-baik, nilai tes kemampuan akademik rata-rata, nilai rapot kelas 4, 5, dan 6. Hanya 5 semester. Semester 7, 8, 9, 10, dan 11. Dari kelas 4 semester 1 sampai kelas 6 semester 1 juga. Jadi 5 semester. Semester terakhir tidak dihitungkan. Dengan komposisi nilai rapot 65% dan dari TKA itu 35%, ya. Dan ini juga untuk nilai rata-rata rapot ini tidak mencantumkan atau tidak menggunakan nilai mulok, ya. Jadi nilai mulok tidak dimasukkan ke nilai rata-rata ini, ya, seperti itu. Kalau di sebelumnya, di tahun sebelumnya tidak ada TKA, maka yang diambil dari 100% nilai rapot. Kalau sekarang ada TKA, maka 65% nilai rapot ditambah bobotnya dari 35% dari TKA. Pemeringkatan didasarkan pada capaian nilai hingga batas kuota yang telah ditetapkan satuan pendidikan. Ini jelas perankingan berdasarkan nilai. Yang ketiga, apabila batas kuota terdapat beberapa murid yang nilainya yang sama, selanjutnya dilakukan pemeringkatan berdasarkan usia yang lebih tua. Jika batas kuota tidak lolos, calon murid dinyatakan tidak diterima pada jalur prestasi. Nah, ini untuk yang akademik, ya, yang barusan, ya. Ini untuk nilai akademik yang menggunakan nilai akademik, yaitu rapot 65% dan TKA 35%. Lalu perankingannya keduanya yaitu adalah usia yang lebih tua jika nilainya ada yang sama. Nah, ini untuk yang jalur non-akademik, prestasi non-akademik. Satuan pendidikan diberikan kewenangan untuk menentukan jenis bidang prestasi yang akan diterima, difasilitasi, dan dibina di sekolah dengan kuota masing-masing jenis sesuai kuota yang dilaporkan kepada Dinas Pendidikan. 2. Verifikasi dokumen persyaratan dan sertifikat yang dimiliki calon murid sesuai dengan ketentuan. Ketiga, kejuaraan yang berjenjang hanya diperuntukkan dari salah satu jenis prestasi dari cabang atau bidang dari kejuaraan yang tertinggi diperoleh. Ya, jadi tipsnya gunakanlah tingkat kejuaraan yang lebih tinggi, misalkan nasional, jika tidak provinsi atau kabupaten. Kejuaraan yang diakui yang diperoleh selama menjadi murid SDMI sederajat paling lama 3 tahun, paling cepat 6 bulan saat pendaftaran SPMB. Misalkan dia mendapatkan prestasinya di kelas 3 semester 1, berarti itu tidak bisa dicantumkan, ya. Ataupun dia hanya baru 1 bulan mendapatkan prestasi, misalkan di bulan Mei atau di bulan Juni dia baru mendapatkan prestasi, nah itu juga tidak bisa dimasukkan, ya. Kelima, kejuaraan tingkat kabupaten kota diselenggarakan oleh instansi atau di tingkat kabupaten kota yang ditetapkan sebagai agenda pemerintahan kabupaten kota atau melibatkan lembaga, instansi, organisasi resmi yang relevan dengan prestasi. Oke, yang keenam, kejuaraan tingkat provinsi. Tadi tingkat kabupaten, sekarang provinsi diselenggarakan oleh instansi di tingkat provinsi yang ditetapkan sebagai agenda pemerintah provinsi atau melibatkan lembaga, instansi, organisasi resmi yang relevan dengan prestasi. Ya, jadi untuk ini misalkan mendapatkan sertifikat kejuaraan di tingkat kabupaten atau provinsi untuk jalur non-akademik. Selanjutnya,
Masih di non-akademik, kejuaraan tingkat nasional diselenggarakan oleh kementerian lembaga pemerintahan yang ditetapkan sebagai agenda nasional. Kejuaraan tingkat nasional. Yang ketujuh, kejuaraan tingkat internasional. Yang kedelapan, sertifikat penghargaan kejuaraan diverifikasi dan dilegalisasi dengan ketentuan sebagai berikut. Jika kejuaraan dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan tingkat kabupaten kota, provinsi, nasional, atau internasional disahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung. Sertifikatnya ya. Lalu jika kejuaraan dalam bidang olahraga, legalisasi sertifikat dilakukan oleh KONI ya. Yang selanjutnya kejuaraan bidang lainnya, legalisasi sertifikat oleh panitia penyelenggara lembaga yang relevan dalam kejuaraan tersebut. Yang selanjutnya, kejuaraan dan lomba yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan seperti O2SN, OSN, FLS2N, Gala Murid, dan Pentas PAI. Ini tidak perlu dilegalisir ya. Kalau yang ini tadi diperlukan verifikasi dan legalisasi, yaitu cap dan tanda tangan panitia lomba. Masih di jalur prestasi non-akademik, prestasi di bidang keagamaan. Bidang keagamaan merupakan kemampuan hafiz Quran memperoleh penghargaan prestasi berdasarkan jumlah juz yang dikuasai calon murid. Prestasi hafiz Quran ini dibuktikan dengan surat keterangan dari kantor Kemenag sesuai tempat domisili calon murid. Penyetaraan penghargaan prestasi hafiz Quran sebagai berikut, yaitu kemampuan hafiz dengan jumlah 11 sampai 13 juz setara dengan prestasi juara tingkat internasional. Yang kedua, hafal dengan 7 sampai 10 juz setara dengan tingkat nasional. Hafalnya hafiz dengan jumlah 4 sampai 6 juz itu setara dengan tingkat provinsi. Dan terakhir, kemampuan hafiz dengan jumlah 3 juz setara dengan prestasi satu tingkat kabupaten. Itu regulasinya untuk yang jalur prestasi non-akademik di bidang PAI ya. Seleksi jalur prestasi non-akademik kejuaraan prestasi bidang agama seperti agama Islam, yaitu musabaqah tilawatil Quran, kejuaraan dakwah, misalkan perlombaan kasidah, nasyid dan lainnya. Agama Kristen seperti lagu rohani dan lainnya, serta agama lainnya dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan dari kantor atau lembaga keagamaan penyelenggara. Yang selanjutnya, seleksi jalur prestasi non-US. Seleksi jalur prestasi non-US, rapot dari kejuaraan yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan Kebudayaan atau Kementerian Agama melalui pemeringkatan skor diperoleh dari kejuaraan. Selanjutnya, sekolah melakukan uji kompetensi kemampuan sebagaimana dijelaskan bagian 6. Selanjutnya, seleksi jalur prestasi kejuaraan dari perlombaan di luar yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian Agama, atau seleksi prestasi yang disertai uji kompetensi didasarkan pada pemeringkatan gabungan skor hasil uji kompetensi sesuai prestasi 50% dan skor tingkat capaian prestasi berbagai kejuaraan hingga batas kuota 50%. Uji kompetensi dapat dilakukan oleh panitia SPMB di satuan pendidikan atau melibatkan kerjasama dengan pihak lembaga organisasi yang relevan dengan prestasi yang akan diujikan.
Skor kejuaraan berjenjang dihitung berdasarkan akumulasi skor dari tiap tingkatan kejuaraan yang diperoleh. Ini masih di seleksi jalur prestasi non-akademik. Penilaian hasil uji kompetensi prestasi oleh panitia tingkat satuan pendidikan berdasarkan kriteria dan penskoran yang ditetapkan satuan pendidikan. Lalu prestasi kejuaraan dari perlombaan didasarkan pada perolehan hasil kejuaraan tingkat internasional, nasional, provinsi, kabupaten, kota dengan kriteria sebagai berikut. Juara internasional 1, 2, 3, juara nasional 1, dapat langsung diterima. Jumlah calon murid yang diterima merupakan hasil pemeringkatan nilai prestasi hingga batas kuota prestasi. Jika hasil pemeringkatan nilai prestasi pada kuota terdapat beberapa calon murid yang sama, selanjutnya pemeringkatan berdasarkan jarak domisili terdekat. Ini untuk yang jalur non-akademik ya. Jalur murid yang diterima merupakan hasil pemeringkatan hingga batas kuota. Jika sampai batas kuota tidak lolos, calon murid dinyatakan tidak diterima pada jalur prestasi. Legalitas sertifikat yang digunakan untuk jalur prestasi non-akademik nih. Kejuaraan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tingkat kota, provinsi, nasional atau internasional disahkan oleh Dinas Pendidikan. Yang kedua, kejuaraan dalam bidang olahraga, maka legalisasi sertifikatnya dilakukan oleh organisasi cabang olahraga atau KONI tingkat kabupaten, kota, provinsi sesuai kejuaraannya. Yang ketiga, kejuaraan bidang lainnya, legalisasi sertifikat dilakukan oleh panitia penyelenggara atau lembaga yang relevan terlibat dalam kejuaraan tersebut. Lalu selanjutnya, kejuaraan dari lomba yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kemendikbud tidak perlu dilegalisir ya, seperti O2SN, OSN, FLS2N, Galas Siswa dan Pentas PAI itu tidak perlu legalisasi. Prestasi bidang keagamaan merupakan hafiz Quran memperoleh penghargaan prestasi berdasarkan jumlah juz yang dikuasai oleh calon peserta didik. Prestasi hafiz Quran dibuktikan dengan surat keterangan dari kantor Kemenag sesuai tempat domisili calon peserta didik. Penyetaraan penghargaan prestasi hafiz Quran sebagai berikut. Nah, ini konversi scoring penilaian jalur prestasi ya. Paling tinggi adalah juara internasional. Nah, siapa yang berwenang untuk menetapkan dan mengumumkan hasil seleksi? Yaitu satu, itu dilakukan secara mandiri melalui rapat Dewan Guru yang dipimpin oleh Kepala Satuan Pendidikan. Jadi yang menentukan diterima atau tidaknya itu pertama sistem ya, lalu dirapatkan oleh rapat Dewan Guru SMP-nya masing-masing. Yang kedua, calon murid yang diterima ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah. Penetapan hasil seleksi murid diterima diberitahukan melalui pengumuman secara jelas dan terbuka melalui aplikasi SPMB. Yang keempat, pengumuman penetapan hasil seleksi satuan pendidikan dilaksanakan secara terbuka melalui daring dan papan pengumuman pada satuan pendidikan yang memuat tentang nomor pendaftaran, nama murid yang diterima, asal satuan pendidikan, dan peringkat hasil seleksi pada satuan pendidikan. Yang kelima, jika jumlah pendaftar pada satuan pendidikan sebelum mencapai kuota daya tampung, maka pelaksanaan SPMB diperpanjang sampai dengan tanggal 9 Agustus kalau masih ada kuota.
ya, diperpanjang lagi. Daftar ulang. Murid yang diterima di satuan pendidikan diwajibkan untuk melakukan daftar ulang. Jika tidak mereka akan dianggap mengundurkan diri. Ya, jadi jangan sampai lupa atau terlewat. Yang kedua, murid yang tidak dapat melakukan daftar ulang pada tanggal yang telah ditentukan harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak sekolah yang ditandatangani oleh orang tua atau wali selambat-lambatnya pada hari terakhir daftar ulang. Yang ketiga, proses daftar ulang tidak dikenakan biaya alias gratis. Yang keempat, penetapan SPP dan biaya lainnya untuk sekolah yang dikelola oleh masyarakat atau yayasan harus melalui rapat dengan orang tua atau wali. Kalau negeri itu nggak ada, ya, tidak ada penetapan SPP alias gratis. Yang kelima, sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yayasan wajib menerima calon murid dari keluarga miskin minimal 10% dari total calon murid yang diterima dengan fasilitas bebas biaya dan atau keringanan. Ya, walaupun sekolahnya sekolah swasta, tapi tetap diwajibkan untuk menerima calon murid dari keluarga miskin minimal 10%. Yang keenam, persyaratan daftar ulang bagi calon murid yang dinyatakan diterima adalah sebagai berikut. Menunjukkan kartu pendaftaran asli. Yang kedua, menunjukkan bukti tanda diterima. Demikian sosialisasi SPMB khususnya SMP Kabupaten Bandung tahun 2026 yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi dalam video ini dapat membantu siswa dan orang tua dalam memahami proses pendaftaran dengan lebih baik. Saya sudah mencantumkan atau melampirkan file materi ini di deskripsi. Silahkan di-download bagi yang membutuhkan. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa dukung channel ini dengan like, comment, and subscribe agar tidak ketinggalan informasi pendidikan lainnya. Ya, jika ada yang kurang paham, silahkan kalian komen di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.